Asma'ul Qur'ani. Lil Qur'ani asma'un 'adidatun kulluha tadullu 'ala raf'ati sya'nihi wa 'uluwi makanatihi wa 'ala annahu asyrafu kitabin samawiyyin 'ala al-itlaqi fayusamma al-Qur'an Qur'ana wal furqana wat tanzila wal dzikra wal kitaba wa ghairaha kama wasafahu tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin 'adidatin minha an-nuru wa hudan wa rahmatun wa shifaa'un wa mau'izatun wa 'azizun wa mubarakun wa basyirun wa nadhirun ila ghairi dzalika min allati tash'uru bi uzmatihi wa qudsiyatihi. Asmaul Qur'ani, nama-nama Al-Qur'an. Lil Qur'ani, bagi Al-Qur'an, asma'un, ada nama-nama, adidatun yang cukup banyak, kulluha tadullu, semuanya menunjukkan, ala raf'ati sya'nihi, atas tingginya keadaan Al-Qur'an, wa uluwi makanatihi, dan tingginya kedudukan Al-Qur'an, wa ala annahu asyrafu, dan menunjukkan bahwa ia kitab samawiyin yang paling mulia, alal itlaqi, secara mutlak, fayusamma al-Qur'ana, maka dinamakan Al-Qur'an, wal furqana, pembeda, wat tanzila dan wahyu, wal dzikra dan pengingat, wal kitaba dan kitab, wa ghairaha dan yang lainnya, kama wasafahu, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala bi awsafin jalilatin, telah mensifatinya dengan sifat yang mulia, adidatin yang cukup banyak, minha diantaranya an-nuru cahaya, wahudan dan petunjuk, warahmatun rahmat dan rahmat, wa shifaun dan penawar atau obat, wa mau'izatun dan penasehat, wa azizun dan mulia, wa mubarakun dan memberi berkah, wa basyirun dan pemberi kabar gembira, wa nazirun dan pemberi kabar ancaman, ila ghairi zalika dan yang lainnya itu minal lati tash'uru, yang menunjukkan bi uzmatihi wa qudsiyatihi, keagungannya dan kesuciannya. Hari ini kita akan bahas tafsir ahkam tentang Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Allah memberi nama-nama Al-Quran dengan nama lainnya itu tidak serta-merta, tapi ada maksud dan tujuan, bahwa dalam nama-nama itu ada hal yang tersirat. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pemisah? Yang dimaksud adalah Al-Quran menerangkan tentang batasan mana haram, mana halal, mana wajib, mana sunat, dan seterusnya. Kemudian Al-Quran diberi nama Al-Furqan itu supaya manusia bisa memisahkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Jadi jangan dengan adanya Al-Quran manusia masih tetap menganggap segala sesuatu itu tidak ada batasan, apalagi menghukumi sesuatu hukum syariat dengan hukum pola pikir sendiri, mau haram mau halal terserah kek. Nah itu artinya Al-Quran tidak berfungsi. Itu Al-Furqan. Kemudian yang kedua, At-Tanzil itu maksudnya wahyu. Artinya wahyu itu mutlak, firman Allah yang mustahil ada kekeliruan, sebab Allah yang berfirman. Jadi orang yang tidak yakin dengan Al-Quran artinya dia tidak percaya kepada Allah. Salah satu rukun iman yang sangat fatal adalah iman kepada Allah. Kalau kepada Allah saja tidak percaya, kepada firman-Nya tidak percaya, artinya kepada rukun iman yang lainnya juga sudah aja dihapus, dibuang. Tidak usah ada iman-iman yang lain. Jadi puncak dari iman yang 6 itu, rukun iman yang 6 adalah tujuannya untuk membuktikan apakah dia itu percaya kepada Allah atau tidak. Nah itu fungsi daripada wahyu Allah. Buktinya manusia tidak semuanya percaya. Jadi menganggap Al-Quran itu ucapan biasa, artinya dia telah menganggap rendah derajat Allah di matanya. Nah itu maksud At-Tanzil. Kemudian yang ketiga apa? Az-Zikra, yang artinya memberi peringatan,
memperingati manusia ketika manusia lupa, lalai, sebab manusia tempat lupa dan salah. Maka Al-Quran berfungsi untuk mengingatkan bahwa dia itu salah, bahwa dia itu lupa. Dengan Al-Quran manusia tidak akan berkelanjutan dalam lupa dan salahnya. Fungsi Al-Quran memperingati manusia itu adalah manusia supaya kembali kepada jalan yang benar. Maksudnya ketika lupa, dia kembali dari lupanya menjadi ingat lagi. Dan ketika salah, dia sadar dengan kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat apa? Quran itu diberi julukan juga Alkitab. Artinya tulisan yang tidak hanya sekedar tulisan. Fungsi tulisan itu bukan hanya ditulis saja, tapi untuk dibaca. Setelah dia dibaca, mengerti dengan apa yang dibacanya. Makanya dalam surat Al-Alaq, wahyu pertama yang turun kepada Rasul kita Muhammad SAW itu membaca. Nabi Muhammad bisa membaca meskipun tidak bisa menulis, tapi kan tulisan dari Allah sudah tertera dan diekspresikan dalam ingatan, langsung bacaan. Jadi Al-Quran diberi julukan lain dengan julukan tulisan itu bukan tulisan biasa. Bahkan tulisan itu sebetulnya ditulis setelah dibaca. Kenapa? Ya kan ada sekretaris Nabi Zaid bin Harisah ya, bin Sabit. Zaid bin Sabit sebagai sekretaris Nabi. Ditulisnya itu setelah dibaca, karena tulisan yang datang dari Allah itu langsung berupa bacaan, diwahyukan dalam bentuk suara. Nah, suara itu direkam, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang punya sejarah yang panjang juga. Tulisannya itu tidak serta-merta seperti yang tertulis sekarang ini dalam Al-Quran, tapi melalui proses bertahap. Ditulis di dalam pelepah kurma, dalam batu, apalagi kulit binatang. Nah, kemudian dalam sistem penulisannya juga itu pada mulanya adalah dalam bentuk tulisan yang rumit sebetulnya. Maka di masa Luqman Al-Khattab itu sudah ada perubahan-perubahan. Pada asalnya huruf ba dengan ta itu tidak pakai titik, dengan sa. Jim dengan H misalnya itu tidak ada titik. Kemudian dal dengan zal dan seterusnya. Nah, setelah pada masa Luqman Al-Khattab itu disempurnakan dengan adanya titik-titik, maka sempurnalah Al-Quran dan akhirnya Al-Quran terbebas dari kesalahan membaca dengan titik itu. Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Zikr, Al-Kitab. Nah, Al-Kitab ya. Dan yang lain. Berarti selain Al-Kitab dan yang disebutkan satu persatu tadi, ada lagi nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran sebagai an-nur, cahaya. Maksudnya adalah fungsi Al-Quran. Al-Quran itu tidak ditulis begitu saja dengan nama-nama dan sebutan yang lain, tapi ada tujuan, fungsi. Di antaranya ini an-nur. An-nur itu cahaya penerang. Ketika manusia dalam kegelapan, maka manusia itu secara otomatis memerlukan cahaya terang. Itu kan dibahas dalam surat Al-Baqarah awal ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dimaksud adalah petunjuk. Jadi cahaya itu adalah petunjuk. Ketika manusia dalam kegelapan tidak tahu jalan kebenaran, maka oleh Al-Quran diterangi dengan petunjuk itu, berupa petunjuk-petunjuk yang tadi disebutkan dengan sebutan-sebutan nama lain. Kemudian Al-Quran akhirnya dengan sebutan nama lain itu menjadi punya fungsi, yaitu sebagai lentera atau obor. Manusia yang perlu obor itu dan menerima dengan obor ini, dengan penerangan cahaya Al-Quran ini, hanyalah manusia-manusia yang bertakwa. Maksudnya yang manusia sudah punya hidayah untuk menerima hidayah, begitu yang dimaksud. Kemudian Wahudan, petunjuk.
wa rahmatun rahmat. Nah itu ya, masih fungsi itu, fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk yang tadi dijelaskan, cahaya, terang. Betapa bahagianya orang yang bertakwa ketika ditunjuki dia merasa berbahagia. Berbeda dengan orang yang tidak punya celupan ketakwaan dalam dirinya. Bahkan ada orang yang lari dari cahaya itu, seperti maling yang lari ketika diterangi, dia merasa beruntung dalam kegelapan. Jadi manusia-manusia yang tidak menerima Al-Quran sebagai cahaya dan lari dari cahaya itu adalah tak ubahnya seperti maling-maling yang diterangi tadi. Dia marah, jengkel, kemudian dia putus asa. Itulah yang disebut dengan fungsi Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, apalagi tadi, dan ini rahmat. Masih terus berkesinambungan. Ketika orang mendapat cahaya dari Al-Quran itu, manfaat dari Al-Quran itu, dia terbebas dari kegelapan, maka dia akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi Allah akan mencurahkan kasih sayangnya bagi siapa yang oleh Allah ditunjukkan. Itu jelas dalam ayat lain. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan tafsir ayat bil ayat. Bagaimana? Yaitu laisa alaikum hudahum. Memang hidayah itu bukan hak kita, wewenang kita. Tetap Allah yang memberikan hidayah itu. Tidak semua orang mendapat hidayah dengan serta-merta. Allah itu pilih kasih sebetulnya, tanda kutip. Jadi hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah saja, orang yang mau menerima hidayah itu ya. Apalagi tadi Wasyifaun, penawar atau obat. menawar obat. Itu masih terus berkesinambungan ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian dia akan mendapat pengobatan dari Al-Quran itu. Manusia yang punya penyakit dari dalam itu, hasud, ria, dengki, kemudian nifak, itu akan diobati dengan penjelasan Al-Quran. Sebab Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, dan setelah manusia diobati, maka manusia itu mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jadi kasih sayang itu tidak gratis ya. Menerima dulu manusia terhadap hidayah, tapi hidayah itu Allah yang menentukan mutlak. Makanya tadi kita bilang bahwa Allah itu pilih kasih, tanda kutip tadi ya. Tidak semua orang bisa menerima hidayah, tidak karena kepandaiannya atau gelar. Tak sedikit profesor yang dia itu cerdas dalam sains teknologi, bahkan mampu naik ke langit karena cerdasnya, tapi ketika kita meminta agar dia bisa memilih mana agama yang benar, dia tidak mampu. Nah itu hidayah maksudnya. Lanjut, manusia itu suatu waktu ada ganjalan dalam hidup, dia merasa kebingungan, kesusahan, harus bagaimana berbuat, ada jalan buntu, imannya bertambah dan berkurang, maka Al-Quran itu menasihati bagaimana cara supaya ketika kita drop dalam keimanan, diingatkan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat nanti, dan manusia bangkit kembali. Manusia lupa diingatkan, salah diingatkan. Itu fungsi dari Al-Quran sebagai apa tadi? Penasehat, menasehati. Quran itu predikatnya mulia karena dari pertama nama-nama yang telah Allah gelarkan kepada Al-Quran, fungsinya juga setelah Allah memberikan nama-nama yang sedemikian rupa hebatnya, sedemikian rupa bagusnya, dan fungsinya yang multi, maka Al-Quran itu sebagai Quran, firman yang mulia karena Allah yang berfirman yang maha mulia. Itu berkah, itu artinya manusia mendapat keuntungan yang banyak dan dia tidak ada beban dari keuntungan itu karena dia telah diberikan rahmat, diberikan cahaya dan yang lain-lainnya tadi dari awal. Pada puncaknya manusia itu mendapat keberkahan dari Allah. Apakah dia dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengurus harta, dalam mengurus rumah tangga, hidup bermasyarakat dan seterusnya, dia tidak banyak masalah karena paham
bahwa semua itu adalah ujian yang akan menjadi berkah nantinya. Dia mampu mengimbangi kehidupannya. Dia tidak pernah jelek sangka kepada Allah, bahwa apa yang Allah berikan berupa ujian baik dan buruknya itu pada akhirnya akan menjadi berkah. Hikmah lah yang maksud dengan berkah itu. Kenapa? Pada puncaknya orang-orang yang sudah mendapat keberkahan, rahmat, kemudian yang lainnya tadi, dia akan mendapat kabar gembira, yaitu pertama hidupnya akan tenang, kemudian akhir hidupnya husnul khotimah, dan puncaknya lagi adalah manusia akan ditempatkan di tempat yang mulia kelak dalam kehidupan yang abadi, yaitu surga. Kabar gembira itu adalah surga yang Allah janjikan bagi siapa yang menerima Al-Quran dengan segala eksistensinya. Kemudian ancaman adalah bagi siapa yang tidak mau menerima Al-Quran itu, neraka akhirnya ya. Nah, jadi di antara dua itu manusia diberi pilihan dengan kalimat fa'aina tadhhabun pada ayat lain. Silahkan mau pilih yang mana, apakah mau bahagia atau mau sengsara, surga atau neraka, mau memilih Al-Quran atau tidak, itu konsekuensi. Jadi artinya masih banyak nama-nama lain, hikmah-hikmah lain, fungsi-fungsi Al-Quran yang lain yang kita apresiasikan dalam bentuk takwil. Kita sendiri yang menjalani dalam kehidupan. Jadi kita menamai sendiri Al-Quran itu silahkan saja. Al-Quran sebagai pembawa rezeki, Al-Quran sebagai pendamping manusia dalam kehidupan, sebagai siratal mustaqim, dan manusia ditunjukkan agar manusia baik di akhir hidupnya, husnul khotimah. Artinya semuanya itu korelasinya sama. Pertama ancaman, kabar gembira, kemudian ancaman. Antara kabar dan gembira dan ancaman itu ada konsekuensi akhir, yaitu yang barusan diantaranya apa? Bukan, yang sebelumnya itu apa? Nah, itu sebagai ancaman ya. Sekilas tafsir ringkas tentang Al-Quran dengan nama-nama lain yang mulia, Al-Quran sebagai fungsi di dalamnya, dan Al-Quran sebagai kabar gembira, ancaman, dan pada akhirnya barang siapa yang taat itu ada konsekuensi akhir, dan yang tidak taat pada Al-Quran juga punya konsekuensi akhir, surga atau neraka. Itu Al-Quran kuncinya. Iman atau tidak iman kepada Al-Quran, mau diterangi atau tidak, terserah. Tamatnya. Nah, itulah sekilas ya tentang tafsir Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan apa yang dibahas malam ini ada manfaatnya, rujukan dari tafsir ahkam tentang pembahasan nama-nama Al-Quran.